di channel Teknologi dan Pendidikan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kelas 4, tema 5, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pembelajaran 1, kita belajar tentang penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya. Contoh dari sumber cahaya diantaranya adalah matahari, api, lampu, lilin, dan masih banyak lagi. Benda-benda yang ada di sekitar kita dapat kita lihat jika ada cahaya. Cahaya yang datang mengenai benda akan dipantulkan menuju mata, sehingga benda dapat terlihat oleh mata kita. Tanpa ada cahaya, benda tidak akan terlihat. Hal ini karena tidak ada cahaya yang dipantulkan ke mata kita. Cahaya merupakan salah satu bentuk dari energi. Adapun manfaat cahaya diantaranya adalah membantu manusia untuk melihat benda-benda di sekitar kita, untuk membedakan warna, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, berikutnya kita belajar tentang sifat-sifat cahaya. Di antaranya adalah yang pertama, cahaya merambat lurus. 2. Cahaya menembus benda bening. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Sifat yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Marilah kita pelajari lebih lanjut tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Berkas cahaya merambat lurus artinya jika terhalang tembok atau benda gelap, berkas cahaya tidak akan dapat terlihat. Kamu dapat melakukan percobaan menggunakan 3 karton yang dilubangi diletakkan sejajar. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar dengan yang lainnya, maka kamu tidak akan dapat melihat cahaya lilin tersebut. Sifat cahaya yang merambat lurus oleh manusia dimanfaatkan dalam pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor dan beberapa peralatan yang lainnya. Contoh cahaya merambat lurus digunakan pada lampu merek Joshua. Yang kedua, pada lampu senter. Sifat yang kedua adalah menembus benda-benda bening. Benda yang bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya seperti kaca, mika, plastik bening, air jernih, dan botol bening. Jadi, ketika cahaya mengenai benda bening, maka cahaya dapat menembus benda tersebut. Contoh cahaya menembus benda bening. Cahaya matahari yang masuk ke rumah kita dengan melalui kaca jendela, sehingga kita bisa melihat benda-benda yang ada di dalam ruangan rumah. Sifat yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya adalah terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Terjadinya pemantulan teratur karena cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti permukaan cermin. Kita bisa melihat bayangan pada cermin karena cermin depan kita memantulkan bayangan yang bisa kita lihat. Contoh peristiwa pada pemantulan cahaya. Pemantulan pada kaca spion. Kita bisa melihat benda yang berada di bagian belakang ataupun di samping mobil. Cermin tembung yang diletakkan di persimpangan jalan bertujuan agar dapat memantulkan bayangan atau memantulkan benda dari arah yang berlawanan, sehingga menghindarkan kita dari kecelakaan saat berkendara. Sifat yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan.
Pembiasan terjadi karena cahaya merambat pada dua zat atau medium yang memiliki kerapatan berbeda. Contoh, pensil yang dimasukkan ke gelas berisi air jernih akan terlihat seperti patah. Pensil terlihat patah pada perbatasan antara udara dan air, seperti yang ditunjukkan oleh panah tersebut. Contoh peristiwa pembiasan pada kehidupan sehari-hari adalah kolam renang. Akibat dari pembiasan, kolam renang terlihat lebih dangkal dari yang sebenarnya. Contoh peristiwa pembiasan yang lain adalah ikan yang berada di dalam danau atau di dalam kolam yang jernih akan terlihat di permukaan. Padahal sebenarnya posisi ikan lebih dalam dari yang kita lihat. Sifat yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan misalnya terbentuknya pelangi. Cahaya matahari yang berwarna putih akan diuraikan menjadi 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh peristiwa penguraian pada pelangi. Pelangi akan muncul setelah turun hujan. Pelangi sebenarnya adalah satu warna saja, yaitu warna putih dari matahari. Tetapi, karena warna putih tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, mengakibatkan cahaya putih diuraikan menjadi beberapa macam warna, sehingga terbentuklah warna-warna indah pelangi. Contoh peristiwa penguraian cahaya yang lain adalah pelangi juga dapat muncul di dekat air terjun. Hal tersebut terjadi karena cahaya matahari dipantulkan oleh titik-titik air percikan air terjun, sehingga terbentuklah pelangi. Peristiwa penguraian cahaya yang lain terjadi pada prisma. Prisma mampu menguraikan cahaya putih menjadi warna-warna pelangi. Demikian tadi muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam pada tema 5 subtema 1. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan jangan lupa simak video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.